Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku tubuh Kristus yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui pengajaran yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Yeni Libertina yang sudah hadir dengan kita saat ini. Saya percaya pagi hari ini ada pesan dari Tuhan yang mau disampaikan kepada kita semua melalui hambanya Ibu Yeni Libertina dalam pengajaran saat ini. Oleh karenanya saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus kepada pengajaran pagi hari ini, boleh mencatatnya dan boleh bertanya di dalam kolom chat atau bisa bertanya langsung kepada hambanya. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Yeni. Ya, shalom. Terima kasih Pak Joshua. Shalom Bapak Ibu tubuh Kristus. Eh, Jujur tadi waktu saat perjamuan kudus ya, saat saya melakukannya ada satu hal impresi yang Tuhan kasih ke hati saya. Eh, Bagaimana hari-hari ini kehidupan kita, ya kehidupan kita. Dan itu saya renungkan, ya bagaimana Tuhan hari-hari ini tentang kehidupan kita, kehidupan saya. Dan saya percaya tadi ada juga Bapak Ibu yang tadi tersentuh saat perjamuan kudus. Ingat apa yang kita dapat pagi hari ini saat perjamuan kudus itu, pegang itu. Pegang itu. Apapun keadaan dunia, jangan pernah takut. Kristus tetap ada bersama dengan kita. Dan tadi ada saya rasakan impresi dua tiga orang yang mengalami kesembuhan dalam tubuh. Mengucap syukurlah dan kesembuhan itu akan benar-benar terjadi dalam tubuh Bapak Ibu. Ya, eh, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk kembali kita bersama-sama equipping pagi hari ini. Saya minta tolong ke tim multimedia untuk menampilkan PPT saya. Saya udah kirim kemarin 2 hari lalu kepada Ibu Vian. Oke, terima kasih. Ya, berbicara mengenai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tahu kita anak, ya, kita tahu kita hamba, tapi jarang sekali orang yang berbicara mengenai sahabat. Nah, padahal kita tahu dalam Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan kita nih, dia katakan kepada murid-muridnya, siapa murid-muridnya? Pada saat itu ya ke-12 rasul yang bersama-sama dengan dia dan orang-orang percaya di sekeliling Yesus, ya kan? Yang mengikut Yesus. Nah, bukankah kita adalah pengikut Yesus? Kristen berbicara mengenai pengikut Kristus, ya kan? Jalan yang lurus itu. Nah, berarti saya dan Bapak Ibu adalah eh, pengikut Kristus, muridnya Kristus juga, ya kan? Karena kan kita belajar kemarin itu 3B, ya kan, berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Nah, berbicara bersama Kristus ini, kita sadar nggak bahwa kita ini sahabat? Yesus berkata, engkau bukan lagi hamba, karena hamba itu nggak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, dia nggak tahu. Namanya hamba, dia terpisah gitu kan kehidupannya. Dia nggak bergaul dekat. Tetapi kita dikatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, tapi engkau sahabatku. Sahabat itu tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Ya, makanya Yesus bilang, apa yang aku sudah lihat dari Bapa, itu yang aku bagikan, aku sampaikan kepadamu, karena aku mempercayakan itu kepadamu. Sebab engkau itu sahabatku. Nah, menjadi masalahnya, dari 105 orang kita ini, berani nggak kita ngomong? Ya, Pak Joshua berani nggak bilang, saya ini sahabatnya Yesus loh. Tentunya ada satu beban moral ya di situ ya. Menjadi sahabat itu. Nggak segampang itu. Tetapi sadar nggak, kita ini sahabat. Nah, kita belajar pagi hari ini. Apa arti menjadi sahabat Kristus? Apakah karena kita rajin berdoa? Karena kita ikut koram Deus setiap pagi? Kita rajin ke gereja? Kita melakukan memberi dan segala macam? Apakah hanya sebatas itu terus kita bisa menjadi sahabatnya Yesus? Nah, kita belajar dari konteks pagi hari ini. Next, slide selanjutnya. Nah, di dunia ini ada beberapa hal. Kalau berbicara mengenai sahabat, tentu di dalamnya ada, kalau orang dunia bilang ada cinta dan sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Terus seringkali bilang aku mencintaimu dan segala macam. Apa itu cinta?
Nah, cinta itu adalah sebatas gairah, sebatas gairah dikatakan. Ya, gairah apa? Keintiman tapi bersifat daging. Bapak Ibu mungkin ingat ya waktu Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihiku? Yosua, Yeni, dan segala macam kita, apakah engkau mengasihiku? Apa jawaban Petrus saat itu? Dia menjawab dengan 3 hal, ya kan? 3 kali. Tapi Yesus bertanya lagi, sampai Yesus menurunkan standarnya dari agape, ya kan? Menjadi apa? Filia. Ada macam-macam Bapak Ibu mengenai cinta ini, sayang ini. Ya kan ada sebatas daging. Nah, makanya di dalam yang dikatakan cinta itu, berkasih sayang itu, ya, keintiman daging itu, ada 1001 alasan untuk saya dan Bapak Ibu bisa mengingkari, mengkhianatinya, ya kan? Contohnya, hubungan orang tua dan anak yang paling dekat di muka bumi ini. Ada nggak orang tua yang bisa berpisah dengan anaknya? Wah, banyak sekali, ya kan? Bahkan sampai berapa kali dulu saya kaget ya waktu lihat di media massa, wah orang tua ini memutuskan hubungan dengan anaknya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah tahu ceritanya kan. Suami istri terpisah, yang tadinya berkasih sayang, bercinta-cintaan kayak gitu kan. Bermesra-mesraan. Nah, tetapi Yesus nggak memakai itu. Makanya waktu dia bertanya ke Petrus sampai 3 kali, Yesus memakai kata eh, kasih sayang itu dalam bentuk agape, agapau. Nah, itulah persahabatan kita dengan Kristus. Ada indikasi ke arah itu. Makanya kita harus mengenal dulu apa itu persahabatan dengan Kristus. Kenapa kita berani berkata saya sahabat Kristus? Nah, sahabat itu dia mengenal, dia saling mengasihi, tidak mengkhianati, ya kan? Makanya di dalam sebuah persahabatan ada 1000 alasan untuk kita terus-menerus mengasihi dan mengampuni. Walaupun orang itu menyakiti kita, melukai kita. Tapi kalau memang benar kita seorang sahabat yang sejati, kita tahu. Dan kalau kita memiliki sahabat yang sejati, dia tahu kita juga. Tahu mengenai apa? Segala sesuatu tentang diri kita. Ya kan? Bahkan termasuk hal seburuk apapun. Dia tahu masa lalu kita. Kita terbuka, nyaman dengan dia. Dia menolong kita menjadi pulih dan sembuh. Makanya sahabat sejati kita yang sesungguhnya adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi karena Yesus ada di surga, ya kan kita tahu dia bangkit dan kembali ke surga duduk di sisi kanan Allah Bapa. Hari-hari ini sahabat sejati kita bisa nggak digantikan? Bisa. Siapa? Itulah teman kompak, ya kan? Makanya kompak itu kan ada rahasia iman. Ada hal-hal yang kita nggak bisa ngomong kepada sembarang orang, tapi kepada teman kompak kita kita bisa berani ngomong. Karena kita tahu kita dijaga, kita ditolong, ya kan? Kita dibantu untuk menjadi menang. Jadi hal seburuk apapun, kalau dia bisa menerima kita, dia nggak meninggalkan kita. Begitu sebaliknya, hal yang buruk sekalipun tentang teman kompak kita nggak meninggalkan dia, ya kan? Tapi kita terus mengasihi dengan cara menolong, saling. Itulah sahabat sejati. Nah, kita tahu dulu konsepnya ini ya teman-teman Bapak Ibu. Oke, next. Selanjutnya, dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14, seharusnya sampai 15 nanti di kesimpulan, firman Tuhan berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi dari ayat ini jelas sekali ya Bapak Ibu. Sehingga kita berani mengatakan saya ini sahabatnya Yesus loh. Dan Yesus itu sahabatnya saya. Tapi bukan terjadi begitu saja. Ada beberapa kriteria dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 ini. Kita belajar sama-sama pagi ini. Next, slide selanjutnya. Nah, menjadi sahabat Kristus berarti ada hubungan timbal balik. Itulah persahabatan. Kalau nggak ada timbal balik, bukan persahabatan namanya kalau satu arah. Harus ada dua arah.
Makanya di ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya kan? Nah, apa yang menjadi perintah Yesus di situ tadi? Kita lihat di ayat 12. Kita harus mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi mereka. Masalahnya, gampang nggak melakukan ini? Ya, balik-balik lagi saya bilang tadi. Saat orang melukai kita, menyakiti kita, menusuk kita dari belakang, ya kan, memfitnah kita dan segala macam. Itulah yang Tuhan bilang, bisa nggak kita mengasihi mereka? Saat keadaan baik-baik saja, saat kita happy-happy, kita healing-healing bareng-bareng, ya kan? Kita lagi makan-makan kumpul sama-sama, gampang nggak mengasihi? Gampang, ya kan? Saat menjadi rekan bisnis kita, bisnis mulus, bisa nggak kita mengasihi? Bisa. Tapi saat ada masalah, nah terlepas dari itu Bapak Ibu, tidak memandang itu baik tidak baik keadaannya. Tapi semua di mata Tuhan Yesus itu sama. Makanya dikatakan sesama, ya kan? Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi mereka. Nah, tentu kita harus belajar cara mengasihi yang benar itu yang bagaimana, ya kan? Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus dengan mengorbankan nyawanya, ya kan? Mungkin kita hari-hari ini nggak harus mati, ya kan? Daging kita di apa mati terus dikuburkan ke tanah baru kita mengasihi. Tidak. Kita mati nggak terhadap ego kita. Kita mati nggak dengan keangkuhan hidup kita. Keegoisan kita, ambisi kita, kehendak kita, mau-maunya kita, caranya kita untuk bisa menerima orang lain. Sudah mati belum? Ya kan? Makanya kalau kita mau menjadi sahabat Kristus, kalau kita bisa bilang saya sahabat Kristus, apakah saya sudah melakukan yang menjadi perintahnya? Ya kan? Pagi hari ini kita belajar baru satu poin. Mengasihi sesama. Seperti Yesus mengasihi mereka. Benar nggak? Saya dan Bapak Ibu sudah menjadi sahabatnya Yesus. Dengan cara apa? Merenungkan diri kita. Kita udah melakukan nggak yang menjadi perintahnya? Ini perenungan kita terus-menerus Bapak Ibu. Dalam kita mengikut Kristus dan melakukan yang menjadi kehendaknya ya. Oke, next. Sahabat Yesus berbicara mengenai pemuritan. Kenapa saya katakan pemuritan? Kan tadi ada kata saling mengenal dulu. Bukan hanya cinta-cintaan. Tetapi ada hubungan terus-menerus yang menerima satu sama lain. Tanpa ada iming-iming, ya kan? Tanpa ada niat-niat tersembunyi dan segala macam. Itulah pemuritan. Kita tahu Kak Edi suka ngajar kita, murid itu apa? Pemagang yang terus-menerus mengikuti pemuridnya, ya kan? Orang yang memuridkannya. Nah, kalau kita mau menjadi sahabat Yesus, kita harus menjadi murid dulu, ya kan? Kenapa? Karena muridlah yang akan meniru, menduplikasikan tuannya, pengajarnya, pemuridnya, dan segala macam. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Kita masih berada dalam posisi murid atau kita mulai menyimpang? Nggak usah jauh-jauh kita uji diri kita. Kita udah banyak tahu firman, kita merasa diri kita udah cukup. Kita merasa diri kita lebih mengerti firman dibanding orang lain. Oke lah, kita banyak tahu firman, kita belajar firman, kita punya asam garam dengan kebenaran firman ya. Orang suka bilang, aduh gue udah banyak makan asam garam, ikut Tuhan. Oke, pengalaman-pengalaman hidup seperti itu. Apakah itu jaminan kita menjadi murid? Seorang murid yang memiliki kerendahan hati untuk mau terus belajar. Ya kan? Dan mau mempraktekkan, bukan hanya sekedar tahu dan mengerti, terus menggurui orang lain, bukan. Nanti kita jadi ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi. Tetapi seorang murid, dia menduplikasikan. Makanya ada peribahasa mengatakan, kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Jadi hati-hati.
Apa yang kita udah dapat dari Kristus, jangan kita selewengkan. Kalau kita selewengkan, nanti kita jadi penyesat-penyesat. Maka kita harus praktekkan. Nah, bagaimana supaya kita mempraktekkan menjadi sahabat yang dimuridkan itu dengan cara komunitas? Karena dalam komunitas kita bisa saling mengingatkan, saling menegur, saling menasihati, ya kan? Nah, murid yang sejati itu dia mengasihi sesama. Nah, cara mengasihinya dengan cara yang bagaimana? Ya kan? Dengan rela memberikan dirinya, mengorbankan nyawanya. Itu konteks Tuhan Yesus. Konteks kita apa hari-hari ini? Mengorbankan ego kita, waktu kita, tenaga kita, dana kita, dan segala macam. Kenyamanan hidup kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menyatakan Kristus kepada banyak orang. Makanya, sudahkah 115 orang kita ini menjadi murid? Menjadi murid Kristus lewat komunitas? Kalau belum, ayo Bapak Ibu, beri dirimu untuk dimuridkan. Supaya sungguh kita bisa melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita bisa saling terus praktek dalam kebenaran yang menjaga itu. Sehingga kita bisa berani dengan lantang berkata, saya sahabatnya Yesus. Dan Yesus sahabatnya saya. Iya kan? Dengan kata lain, menjadi sahabat Yesus itu kita rela diproses, rela dibentuk, harus berkorban. Mau nggak Bapak Ibu? Mau nggak menjadi sahabat Yesus? Masih mau? Saya percaya ya kalau kita dekat dengan Tuhan, ya kita intim dengan kebenaran firman-Nya, pasti kita mau, nggak ada yang nggak mau. Masalahnya, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, seringkali ego kita yang menguasai kita, kehendak kita, kedagingan kita. Kenapa gue harus mengasihi elu? Untungnya buat gue apa? Ya kan? Aduh, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Dia aja masih suka gosipin saya. Nah, hal-hal yang kayak gini saya harap di antara kita sudah tidak ada dusta ya. Sudah tidak mempraktekkan itu lagi. Karena dasarnya kita bergaul intim dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah merdekakan kita dari perbudakan akan dosa. Dia menjadikan kita bukan hamba lagi, tetapi sahabatnya. Sahabat yang makan semeja dengan dia. Dalam perjamuan kudus tadi, kita semeja dengan Kristus. Ya kan? Dalam praktek firman sehari-hari, kita bergandengan tangan dengan dia. Itulah esensi persahabatan kita. Ya, karena ada keintiman di antara kita dan Yesus. Lewat firman-Nya, lewat praktek tubuh Kristus dan segala macam. Oke, next. Persahabatan itu ada dua, Bapak Ibu. Kalau saya lihat dari apa kamus dan segala macam, saya simpulkan seperti ini. Persahabatan itu ada yang bersifat inklusif dan ada yang eksklusif. Nah, apa itu persahabatan yang inklusif? Persahabatan inklusif adalah jenis persahabatan yang terbuka, menerima, dan tidak membatasi siapa yang bisa menjadi bagian dari lingkaran pertemanan. Ini mencerminkan sikap tidak pilih-pilih teman dan lebih menekankan pada penerimaan perbedaan. Ya kan? Ciri-cirinya apa? Menerima orang dari latar belakang, budaya, status sosial, agama yang berbeda. Ya kan? Tidak menutup diri terhadap teman baru. Saling menghargai meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Mendorong keragaman dan dalam pertemanan. Bersifat terbuka dan ramah. Dan Bapak Ibu bisa tambahkan banyak hal di dalam itu. Dan persahabatan eksklusif. Artinya persahabatan eh, yang terbatas. Ya kan, dalam lingkup yang kecil. Hanya melihat libatkan orang-orang tertentu dan tidak terbuka bagi orang luar. Biasanya didasarkan pada kesamaan tertentu seperti hobi, berkumpul dengan yang sama hobinya, dengan status sosialnya, yang kaya dengan yang kaya, ya kan, yang miskin dengan yang miskin, yang punya jabatan dengan yang punya jabatan, karyawan dengan karyawan, dengan yang sama dengan keyakinannya, yang lain kafir, hanya dia yang benar.
keyakinan agamanya aja yang benar, ya kan? Atau punya pengalaman yang sama dan segala macam. Nah, ciri-ciri yang bisa kita lihat yang membantu kita untuk menilai. Salah satunya yang ada beberapa hal di sini nanti Bapak Ibu juga bisa evaluasi dan tambahkan ya. Hanya terbuka untuk orang tertentu yang dianggap cocok. Gue cocok nih sama Komardi, ya udah gue satu kelompok deh dengan Komardi. Saya nggak cocok nih dengan Pak Yakub. Nah, udah nggak usahlah bareng Pak Yakub, ya kan? Atau satu golongan. Ada batasan untuk siapa yang bisa masuk dalam lingkaran tersebut, seperti sebuah klub pribadi, ya kan? Nah, cenderung menutup diri terhadap orang luar, bisa menimbulkan kesan elit, ya kan? Atau kelompok tertutup. Nah, kadang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang yang merasa dikeluarkan. Maksudnya saat kita eh, pernah Bapak Ibu mungkin alami ya, saat sekelompok orang-orang tertentu berkumpul terus kita dekat, kita dicuekin, kita nggak direspon dan segala macam, sehingga orang lain nggak nyaman. Bahkan orang lain bisa menilai kita. Ya udahlah dia, saya dengar itu, ya udahlah orang kaya dengan orang kaya siapa kita sih, ya kan? Nah, itu yang eksklusif. Tapi masalahnya kedua persahabatan ini yang mana yang benar, yang mana yang salah? Dua-duanya benar, Bapak Ibu. Dua-duanya bisa kita praktekkan bersama-sama. Dua-duanya akan saling sinergi bekerja. Jadi kita nggak bisa pisah-pisah atau menghakimi ya bahwa yang benar itu yang inklusif, yang salah itu yang eksklusif. Tidak, dua-duanya akan dipakai. Nanti kita akan lihat ya di next slide selanjutnya. Oke, lanjut. Sebagai sahabat Yesus, tentu kita harus menghasilkan buah. Apa buah kita? Ya sesama itu tadi, ya kan? Sesama. Apa yang bisa kita lakukan dengan sesama? Sama seperti Yesus lakukan kepada mereka. Nah, saya ambil dua ayat pembanding di sini dalam dua konteks. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, ingat kita jadiin anak lagi kan? Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita lihat dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kata siapa ini? Kata Yesus. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah Bapak Ibu praktek kita mengasihi sesama. Sudahkah kita melakukan ini? Makanya untuk melakukan ini Bapak Ibu, kita harus mau tadi dimuridkan. Kita harus mau mempraktekkan firman bersama tubuh Kristus.
Inilah konteks sesama. Saat kita melihat orang yang membutuhkan tapi kita cuek, ada orang-orang seperti ini, ada Bapak Ibu. Tapi saya berharap di antara kita sudah tidak ada karena kita sudah tahu kebenaran. Memberi nggak boleh sembarangan, seringkali kedoknya seperti itu ya. Memberi juga harus pakai hikmat, benar. Nggak boleh sembarang memberi. Tetapi kalau orang udah urgen, hari ini dia nggak punya makanan, kebutuhan pokoknya, itu yang harus kita penuhi. Nggak perlu berdoa saat engkau lihat ada orang di sekelilingmu membutuhkan pengobatan. Jangan sampai kita berpikir, kan seringkali orang-orang Kristen ini berkedok pakai topeng rohani loh. Saya nggak menuduh siapa-siapa. Kita mau koreksi diri kita. Contohnya yang kayak saya bilang tadi, ya berdoa dulu ya, ntar berdoa dulu. Ini urgen loh, butuh cepat loh ditolong. Itulah sesama kita Bapak Ibu. Ingat sesama itu bukan berbicara sesama orang Kristen, tetapi semua manusia. Yesus datang kepada semua umat manusia. Karena semua manusia ciptaannya. Bukan hanya orang Kristen yang diciptakan Tuhan. Di Matius 25 ayat 34 sampai 40 ini jelas sekali. Ya, jelas sekali. Nggak ada lagi alasan untuk kita bersembunyi dengan topeng-topeng rohani kita. Baik kita jadikan ini perenungan kita pribadi, lepas pribadi ya Bu. Bapak Ibu ya. Oke, next. Slide selanjutnya. Bagaimana gaya hidup seorang sahabat Yesus? Yang pertama dia menjangkau orang lain bagi Kristus. Bagaimana cara menjangkau tadi? Dengan mengasihi tanpa pamrih, tanpa punya niat-niat tersembunyi, tanpa memilih-milih, dan segala macam. Mengantar orang lain berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan mengalami kasih kuasanya. Menjadi garam dan terang, artinya apa? Kita udah belajar banyak. Menjadi pusat solusi bagi orang lain, sama dengan visi dan misi kita di Abalov Industri. Iya kan? Menjadi pusat solusi bagi suku dan bangsa. Boro-boro suku dan bangsa, konsep yang besar. Mulai dari sekeliling kita. Dari keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, komunitas, kompak komsel kita. Mulailah dari hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita realisasikan secepatnya. Ya, itulah suku bangsa kita hari-hari ini. Nanti kita perluas dalam misi, menjangkau suku-suku yang terasing dan segala macam. Nggak semua orang bisa pergi ke sana, menjadi utusan lintas budaya. Iya kan? Nggak semua orang bisa. Tapi apa suku yang ada di sekeliling saya? Saya berteman dengan orang Sunda, orang Batak, orang Jawa, orang Papua, ya kan? Orang Kalimantan, orang Sunda. Masihkah saya memilih-milih? Saya suku Tionghoa, lebih mulia dari mereka? Apalagi diiming-iming dengan disertai dengan kekayaan saya misalnya, kepintaran saya, kehebatan, kecantikan saya. Saya lebih dari mereka? Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kalau seperti itu masih, apakah kita bisa menjadi pusat solusi? Ya kan? Orang takut datang sama kita, percaya deh. Nah, hidup terus terus menerus bertumbuh dalam firman tadi itu artinya bertobat. Bukan tomat, kumat, tobat, kumat, tobat. Enggak. Tapi kita terus setiap hari hidup dalam pertobatan. Ya kan? Dulu Bapak Ibu saya ingat ya. eh, nggak tahu ya bagaimana latar belakang apa namanya kehidupan zaman-zaman dulu itu ya. Jadi buyut saya, makco saya masih SD, saya masih ketemu dengan beliau, ya. Dan biasa tradisi kita di daerah, kalau maghrib itu kita duduk di balai-balai ya, balai-balai dan
Di situ kita dikasih cerita, pokoknya macam-macam lah mengenai kenapa ini kan baru kan makan bakcang ya. Nah, makan bakcang kicang dicerita, oh sejarah makan bakcang sama kicang itu gini loh. Ada jenderal ini loh, ya kan? Dibuang ke sungai bla bla bla. Nah, nanti ada momen apa lagi diceritakan ini loh sejarahnya. Dan bahkan kita ditanamkan dari kecil itu kita ini keturunan jenderal perang. Ternyata buyut di atas saya itu dalam pemerintahan satu dinasti di Tiongkok itu dia adalah jenderal perang Bapak Ibu, ya kan? Dan anak keturunannya itu nggak ada yang bisnis, nggak ada yang apa pedagang itu nggak, selalu berkaitan dengan militer. Dan itu bangga diceritakan. Dan ditambah lagi waktu zaman-zaman awal-awal peperangan itu, bagaimana orang pribumi, kami tinggal di satu suku, nggak usah saya sebut di sini ya, Bapak Ibu udah tahu. Nah, eh, banyak udah tahu lah maksudnya ya. Nanti kalau mau nanya pribadi aja. Nah, eh, kami tinggal di satu pulau, satu suku. Awal-awalnya itu apa terjadi inilah apa namanya selisih ya antara perbedaan suku ini dengan suku itu. Dan di kampung kami terbagi atas tiga tempat. Saat di paling pesisir itu suku Islam, orang-orang Islam semua, ya kan? Dibilangnya suku Melayu. Di tengah-tengah orang Tionghoa. Yang paling ujung masuk ke daerah dalamnya, ya kan, pedalamannya itu. Nah, itulah suku yang saya bilang tadi itu, ya kan? Jadi terpisah tiga kelompok dalam satu kampung itu. Nah, kita suka dibilang, gak usah berteman sama suku itu ya, sama ini ya. Mereka tuh jahat dan segala macam. Mereka tuh suka mencuri. Mereka tuh begini, mereka tuh begitu, ya kan? Karena sesudah gede saya baru tahu, memang suku itu ya agak gitulah, suka pencemburu gitu kan. Dan segala macam lah hal-hal yang menurut suku Tionghoa ini mereka dirugikan. Sehingga anak cucu mereka mereka tanamkan hal-hal kayak gitu. Nah, waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, masih terpengaruh saya. Jadi waktu saya ketemu dengan suku itu, masih ada rasa gimana gitu loh. Menjaga jarak dan segala macam. Saya ingin bertobat Bapak Ibu. Saya mau benar-benar pulih memiliki hati Kristus. Tetapi di saat-saat tertentu, saya teringat lagi. Nggak boleh dekat dengan mereka ini. Nggak boleh. Mereka ini dikasih hati minta jantung. Dan segala macam apa yang ditanamkan dulu, itu mempengaruhi saya. Sampai satu titik saya bilang, Tuhan saya mau benar-benar bertobat Tuhan. Saya capek. Capek Tuhan. Seperti dua kepribadian yang saling bertarik-tarikan dalam diri saya. Nah, akhirnya saya intim dengan Tuhan, dekat dengan kebenaran yang mengubahkan hidup saya. Dan hari-hari ini saya bisa mengasihi suku itu. Ya kan? Bahkan saya memberi diri untuk persekutuan mahasiswa mereka yang ada di Jakarta ini. Yang tadinya saya, aduh, pada lahir besar di suku di tempat itu. Tahu dari kecil dengan suku itu. Tapi begitu saya terima Yesus sebagai Tuhan, baru saya bisa Bapak Ibu mengasihi suku itu. Sesudah saya dewasa, sudah saya lahir baru. Itulah menjadi garam dan terang. Itulah tobat yang sejati saat Kristus mengubahkan kehidupan saya dan Bapak Ibu. Saat itu terjadi, maka kita adalah sahabat Yesus, Bapak Ibu. Hidup menjadi kesaksian sehingga orang mau untuk datang kepada Yesus. Bagaimana kesaksian hidup kita hari-hari ini? Kalau kita ada, apakah orang menjauh atau malah orang mendekat? Saat kita tidak ada, apakah ada orang yang mencari kehilangan akan kita? Atau malah orang bergembira karena biang kerok nggak ada? Hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Mari kita renungkan sama-sama. Apakah sungguh saya dan Bapak Ibu sudah menjadi sahabatnya Yesus? Next. Selanjutnya, jadi saya ambil ada 3 kesimpulan di sini ya. Menjadi sahabat Yesus berarti hidup dalam ketaatan dan kasih kepadanya. Saat Yesus berkata tadi dalam Matius 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
ya kan? Nah, kalau kita taat Bapak Ibu, kita melakukan itu didasari kasih kita kepada Yesus dan kasih Yesus itu kita kasih kepada orang lain. Maka sudah selayaknya dengan berani kita katakan kita sahabatnya Yesus dan Yesus sahabatnya kita. Persahabatan dengan Yesus adalah undangan yang inklusif. Maksudnya menerima segala sesuatu. Tetapi juga menuntut komitmen yang eksklusif Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, ya kan? Dua-duanya saling melengkapi. Persahabatan yang inklusif tadi dan eksklusif. Kapan kita menjadi inklusif? Kapan kita menjadi eksklusif? Ya, jadi dua-duanya. Yesus mengundang semua orang tanpa membedakan latar belakang. Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu eksklusif kan? Ya kan? Namun menuntut kesetiaan penuh hanya kepada Yesus menjadi mengerucut ke dalam. Hanya kepada orang-orang Kristen yang dekat dengan Kristus. Dalam Matius 6 ayat 24. Yang ketiga, menjadi sahabat Yesus membawa perubahan identitas dan tujuan hidup. Yesus tidak lagi menyebut murid-muridnya sebagai hamba, melainkan sahabat, karena ia telah menyatakan rahasia kerajaan Allah kepada mereka. Dari mana kita tahu bahwa kita eh, menjadi sahabat dalam Yohanes 15 ayat 15 tadi? Dari mana kita tahu lagi? Dari kehidupan kita tadi yang kita belajar dari slide yang barusan. Ya kan? Persahabatan mengangkat martabat kita dan mengarahkan hidup kita kepada misi, kasih, pengampunan, dan kebenaran dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau saya tanya, siapa sahabat Yesus dari antara 109 orang? Beranikah kita katakan saya sahabatnya Yesus? Oke, saya rasa perenungan ini pribadi lepas pribadi ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa saling menghakimi, tetapi saya berharap firman pagi hari ini, kebenaran firman pagi hari ini menjadikan saya dan Bapak Ibu menyadari kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan hamba keinginan kita bukan hamba kelompok kita bukan hamba gereja kita, pendeta kita, penatua kita, tapi kita sahabat Yesus yang sudah dimuridkan, yang mempraktekkan firman bagi orang lain. Dari perenungan ini, waktu saya mempersiapkan, waktu saya awal-awal, saya tulis, saya ketik, saya bilang, Tuhan, saya belum jadi sahabatmu Tuhan. Tapi sambil saya kerjakan PPT saya menemukan kebenaran. Saya mau bertobat di sini, saya mau bertobat di bidang ini Tuhan. Mungkin bukan hal yang besar, tapi mulai dari hal yang kecil. Yang Tuhan ingatkan kepada saya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua di sini adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Dan Yesus adalah sahabat kita. Kita tunjukkan dengan buah pertobatan kita. Kita memberi diri kita bagi orang lain. Karena orang lain itu tadi berbicara mengenai siapa? Mengenai Yesus. Apa yang kita perbuat kepada sesama kita, sesungguhnya kita perbuat itu buat Tuhan. Sehingga kita menghasilkan buah, menjadi garam dan terang, membawa sebanyak-banyaknya orang datang kepada Yesus. Karena kita tahu Yesus sudah memberi teladan. Apa yang dia dapat dari Bapa itu yang dia bagikan kepada kita. Apa yang kita dapat dari Yesus kita bagikan ke orang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan selanjutnya kepada host. Tuhan Yesus memberkati.